Shalom, salam sejahtera bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang kembali dapat bersama-sama di acara ibadah kita pada saat ini untuk bersama-sama mempelajari firman Tuhan melalui mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Kita akan memulai dengan doa untuk mengundang Roh Kudus dapat hadir dalam hati dan pikiran kita pada saat ini. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, namun Bapa yang dekat dengan kami, Kau mengetahui keberadaan kami, Kau mengetahui kebutuhan kami, dan kami bersyukur pada saat ini Engkau memenuhi kebutuhan akan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kami dapat mempelajari firman ini Tuhan, bukan hanya untuk dapat memahaminya, tetapi juga untuk dapat mempraktekannya dalam kehidupan kami. Kiranya berkat Roh Kudus yang menuntun kepada seluruh kebenaran akan menjadi bagian kami pada saat ini. Inilah doa dan permohonan yang hamba bawa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Baik, saudara yang saya kasih, kembali kita akan mempelajari satu pelajaran yang indah ya, yang sepanjang minggu ini memiliki satu judul, Kesatuan Melalui Kerendahan Hati. Ya, kesatuan melalui kerendahan hati. Kita sebagai manusia mungkin perlu terus diingatkan. Ya, kenapa? Karena dalam hati manusia itu selalu bukan kerendahan hati, tapi bagaimana kalau kita dapat lebih dikenal, kita dapat lebih dihormati, dan lain sebagainya. Tapi kesatuan itu diperoleh hanya pada saat kita memiliki kerendahan hati. Filipi 2:2 adalah ayat tema kita sudah mempelajari. Kehendak Rasul Paulus agar umat-umatnya Tuhan di Filipi itu memiliki apa? Sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Dan saat ini kita mempelajari Filipi 2 ayat 5. Hanya satu ayat. Dan judul pelajaran kita pada saat ini adalah implan, bukan impian ya. Tapi implan pikiran atau bedah pikiran. Pelajaran kita untuk saat ini. Mari kita lihat ringkasan yang dapat kita ambil dari apa yang dituliskan oleh penulis pelajaran sekolah sahabat kita. Perkembangan teknologi modern yang berusaha menghubungkan otak manusia dengan komputer menunjukkan betapa pikiran dapat dipengaruhi dan pikiran juga dapat diprogram. Ya, jadi ada orang-orang yang mungkin mengalami kecelakaan, ya, seperti Stephen Hawking. Ya, dia tidak dapat berbicara, tetapi dia dipasang alat-alat di mana dia alat-alat itu kemudian dapat dibaca apa yang ada dalam pikirannya dan kemudian diubah menjadi kata-kata dan ada suara yang kemudian keluar dari komputer yang digunakan oleh fisikawan itu yang sudah meninggal, ya, Stephen Hawking. Dan inilah ya, ada ada implan, ada chip yang dapat dibuat sehingga manusia dapat dipengaruhi atau diprogram sehingga apa yang dipikirkan itu dapat muncul, ya. Nah, kita akan lihat juga di bagian tambahan, menarik sekali nih teknologi ini, ya. Nah, walaupun teknologi ini memiliki potensi manfaat medis, ada orang-orang seperti saya katakan seperti Stephen Hawking tidak dapat lagi berbicara, tapi karena pikirannya dapat dibaca oleh komputer, maka dia dapat menyampaikan pikiran tersebut keluar. Ya, kalau tidak ada itu mungkin dia tidak dapat diketahui apa yang sedang dalam pikirannya. Nah, walaupun itu memiliki potensi manfaat medis, ada bahaya besar jika itu digunakan untuk mengendalikan pikiran. Ya, dapat, apalagi dengan adanya artificial intelligence, gantinya pikiran kita, artificial intelligence yang mungkin yang menggantikan apa yang mau kita pikirkan saat ini, ya. Nah, namun jadi bukan hanya nanti kita akan lihat ini bagian tambahan juga teknologi ini, ya. Namun yang lebih bahaya itu bukan itu, ya. Yang lebih berat yang kata lainnya, pengaruh terhadap pikiran manusia sebenarnya itu sudah terjadi. Bukan kalau Anda sudah mengalami kecelakaan lalu tidak bisa berbicara lagi baru itu menjadi bagian, tapi enggak. Sekarang ini dikatakan pelajaran kita katakan pengaruh terhadap pikiran manusia itu sudah terjadi melalui apa? Melalui arus informasi dan media seperti sosmed, ya, sosial media, ya, yang mempengaruhi pikiran kita yang setiap hari kita konsumsi. Tanpa disadari, cara berpikir dunia membentuk pola berpikir kita. Seolah-olah pikiran orang lain itu ditanamkan, diimplan ke dalam pikiran kita. Mungkin kita tadinya nggak mau buat ini, tapi semua orang kok buat begitu. Dari mana taunya? Oh, dari sosial media. Oh, berarti kita juga akhirnya dipengaruhi sehingga kita memikirkan seperti yang dipikirkan oleh orang lain. Alkitab menegaskan bahwa orang percaya dipanggil untuk memiliki pikiran rohani, bukan pikiran duniawi. Dan Paulus membedakan dengan jelas antara roh Allah dan roh dunia. Serta dia menantang kita untuk bertanya, siapa yang menjadi guru pikiran kita, yang mengajar pikiran kita, dan apa yang kita sedang pelajari setiap hari. Seorang guru akan membawa kita untuk, kita belajar tentang biologi, tentang ini. Tapi siapa yang sedang menuntun kita
Dengan pelajaran-pelajaran apa kita dituntun? Itu dia, kita harus pertanyakan saat ini. Pikiran kita dibentuk oleh sumber yang paling sering kita dengarkan dan kita renungkan. Itu dari yang kita lihat. Kalau kita lihatnya bagus, akan kita renungkan bagus, bisa keluar bagus. Tentu saja ya. Tapi kalau kita pikirkan yang nggak benar-benar, maka itu yang keluar juga yang tidak benar. Dalam Filipi 2:5, Rasul Paulus mengajak orang percaya untuk memiliki pikiran Kristus. Bukan pikiran kita sendiri, kata lainnya. Karena pikiran kita seringkali bengkok, maunya nggak benar ya. Maunya tidak benar, maunya berlawanan dengan Allah. Tapi kita diminta untuk memiliki pikiran Kristus sehingga dapat apa? Memiliki kerendahan hati, ya, tidak memikirkan diri sendiri supaya dapat bersatu. Nah, ini bukan sekedar perubahan cara berpikir secara dangkal, bukan. Melainkan perubahan yang mendalam. Manusia dapat berusaha mengubah pikiran, tetapi hanya Allah yang dapat mengubah hati. Ini sesuatu yang hanya dapat diberikan oleh Allah. Kenapa? Karena kita tidak ada yang dapat baik dalam diri kita. Bengkok terus. Perlu ada sesuatu yang dari luar. Yang apa? Yang bedah, yang menggantikan, diganti pikiran kita tersebut ya. Oleh sebab itu, yang kita perlukan bukan implan pikiran yang dari luar masuk kepada kita, tetapi bedah atau operasi hati yang secara rohani dari dalam keluar melalui Roh Kudus yang menggantikan hati dan pikiran kita. Roh Kudus bekerja melalui firman Allah. Firman Allah yang digambarkan sebagai pedang yang hidup dan berkuasa, sanggup menyingkapkan motivasi, niat, dan isi hati manusia. Tajam membelah, yang kanker-kanker, yang gak benar itu dibuang semua ya. Tanpa pekerjaan Roh Kudus, manusia sulit mengenal dirinya sendiri. Karena hati manusia secara alami itu maunya menipu saja ya. Transformasi sejati terjadi ketika pikiran kita diperbarui, sehingga kita mampu mengenali dan melakukan kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan sempurna. Refleksi pelajaran, di akhir pelajaran kita ada pertanyaan ya, tapi kita refleksikan pertanyaan tersebut dan dapat kita pikirkan hal ini ya. Karena itu, sangat penting bagi orang percaya untuk menjaga apa yang memenuhi pikirannya, apa yang kita masukkan dalam pikiran ini. Paulus menasihatkan agar kita mengambil keputusan. Ini dengan apa? Sesuatu yang kita harus pikirkan masa-masa. Saya mau memilih ini. Perasaan saya maunya yang saya lihat ini, yang saya mau yang akan memenuhi pikiran saya yang ini ya. Tapi saya memilih. Ya, gantinya saya hari ini mungkin gantinya nonton terus semua film-film Netflix. Bagaimana kalau saya merenungkan firman Tuhan lebih dahulu ya? Atau hanya merenungkan firman Tuhan, ataupun kalau nonton Netflix, mana film yang bagus untuk kerohanian saya? Itu dengan kata lain ya, jika itu yang harus terjadi ya. Jadi Paulus menasihatkan agar kita mengambil keputusan untuk memikirkan hal-hal yang benar, hal yang mulia, adil, murni, indah, dan patut dipuji. Apa yang terus-menerus kita renungkan akan membentuk karakter kita, akan memengaruhi keputusan, dan menentukan arah hidup rohani kita. Hati-hati, karena kebiasaan apa yang kita lihat akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan dari kita lihat itu akan membentuk karakter kita. Dan itu karakter itu menentukan apakah saya menjadi orang yang baik atau tidak baik. Apakah saya yang telah menerima kasih karunia Kristus, hidup dalam kebenarannya, atau hidup dalam kejahatan-kejahatan yang saya lihat, saya renungkan, dan akhirnya menjadi bagian karakter saya. Di bagian tambahan ini, mari kita melihat ya tentang bedah pikiran. Ya, bukan implan, bukan sesuatu yang dari kita lihat, tapi memang harus sesuatu yang kita ubah, yang kita ubah. Nah, pelajaran kita cukup menarik tadi ya, berbicara tentang apa ya? Tentang brain implants ya, implan otak ya, yang saat ini ada ya, dengan adanya yang kita lihat ya, nanti kita kali brain computer interference ya, brain BCI namanya, brain. Jadi ada chip yang dapat dimasukkan atau alat yang dapat dimasukkan ke dalam otak kita, sehingga alat itu bagi orang-orang seperti saya katakan lumpuh tadi itu dapat dibantu, dapat dibantu ya. Nah, masalahnya ini dapat menjadi bahaya. Kenapa? Karena sekarang mungkin ya kita dapat pikirkan, apa yang kita pikirkan, lalu kemudian itu yang akan dituliskan dan kemudian diungkapkan ya. Tetapi yang menjadi artikel ini katakan hati-hati. Kenapa? Dengan adanya artificial intelligence, apa yang kita pikirkan itu bukan lagi kita pikirkan, tapi sudah dipikirkan untuk kita. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan alat ini namanya brain computer interface ya,
BCI, brain computer interface ini bukan hanya itu. Kan biasanya ada pemikiran-pemikiran kita kan yang kita bisa coba kontrol ya. Pikiran kita misalnya bilang, oh apa kabar? Oh kabar, bagaimana kabar saya dan lain sebagainya? Oh baik. Nah tapi pikiran kita bilang, enggak lah, saya lagi nggak baik. Nah dengan adanya alat brain computer interference ini, itu tidak bisa kita katakan oh baik dengan lain. Enggak. Tapi apa yang betul-betul ada di dalam itu yang keluar. Jadi yang bisa kalimat yang keluar di komputer itu bisa saja baik, tapi juga tidak baik. Jadi semuanya itu dapat apa? Dapat keluar dengan kata lain. Dan DCI ini, brain computer interface ini adalah satu alat yang memang sudah dipraktekkan oleh orang-orang yang mungkin mengalami kelumpuhan ya dan tidak bisa lagi berbicara. Jadi otak mereka itu ada apa yang dalam pikiran mereka itu dapat dibaca dan kemudian seperti kita lihat ini ditulis dalam komputer dan orang bisa melihat oh apa yang saudara yang sedang kelumpuh ini walaupun tidak dapat berbicara apa yang dia sedang pikirkan pada saat ini. Jadi ini membantu dari segi medis ya. Walaupun hati-hati sekali dengan adanya AI, bukan lagi kita yang memikirkan apa yang kita pikirkan, tapi otak kita itu dimasukkan dengan apa yang ingin untuk kita pikirkan. Nah, itu salah satu yang menjadi masalah. Nah, tapi sekali lagi, masalah yang lebih serius itu bukan dari apa dengan brain computer interface ini. Yang pelajaran kita tadi katakan adalah bagaimana adanya arus informasi dan sosial media itu merubah bukan hanya cara kita berhidup tapi merubah otak kita ya. Jadi sosial media itu juga dapat merubah otak kita. Ini satu artikel ya. Bagus sekali, saya tadi baca bagus sekali ya. How social media changes your brain. Bagaimana sosial media itu merubah otak Anda ya. Listrik dalam otak atau otak itu jadi berubah. Jadi influence. Nah, ada buku ya yang ditulis oleh saya percaya Dr. Brian ini ya. Dia judul bukunya Influence, dipengaruhi. Bagaimana impact ataupun akibat-akibat sosial media terhadap persepsi kita. Nah, mari kita lihat bagaimana caranya sosial media itu mempengaruhi pikiran kita. Itu ada satu sistem satu hal yang dikenal dengan istilah neuroplasticity. Apa itu neuroplasticity? Nah, salah satu artikel tadi katakan, salah satu alasan mengapa sosial media dapat memberikan dampak yang kuat pada otak kita adalah karena otak kita itu dapat berubah dan beradaptasi berdasarkan pengalaman. Makanya otak anak-anak itu beda dengan otak yang semakin besar. Anak-anak itu bisa melihat ya, berpikir, lalu kemudian beradaptasi. Oh, kalau saya nangis-nangis, oh pasti ini saya dapat sesuatu yang saya inginkan karena saya saya dapat lihat pengalaman saya kalau saya menangis, orang tua langsung kasih. Ya, itu contoh begitu ya. Jadi otak itu berubah. Tadinya anak itu mungkin kita lihat diam-diam saja. Tapi kemudian setelah dia nangis, dia tahu ada cara dapat dia gunakan untuk dalam tanda kutip memanipulasi situasi, maka dia dapat berkembang otaknya dalam hal itu. Jadi otak kita itu berubah dan beradaptasi berdasarkan pengalaman kita dalam suatu proses yang disebut neuroplastisitas. Jadi neuroplastisitas. Nah, bagaimana ini neuroplastisitas? Jadi tadinya mungkin kita di Indonesia 20 tahun lalu mungkin ya, 25 tahun lalu ya, telepon saja belum ada smartphone 25 tahun lalu ya. Otak kita itu berbeda dengan otak kita sekarang, saat ini ya. Kenapa? Karena adanya sosial media itu mempengaruhi ya, merubah otak kita, merubah dan membuat otak kita beradaptasi dengan keadaan saat ini. Apa yang terjadi ya? Mari kita lihat ya. Nah, artikel itu kemudian lanjutkan bahwa platform sosial media memicu pola sinyal spesifik melalui saraf mata ke otak kita atau visual input. Ya, apa yang kita lihat itu menjadi satu input dalam diri kita. Kita lihat bagaimana orang-orang menari-nari di TikTok atau di Instagram. Nah, itu kita jadi itu melihat, oh ini rupanya itu yang bagus untuk terjadi atau apalah begitu ya. Nah, seiring waktu, stimulasi dari sosial media menyebabkan perubahan pada jalur saraf dan mengubah struktur otak kita. Struktur otak kita itu diubah dengan adanya sosial media. Ya apalagi dengan scrolling sekarang adanya reel. Wah, reel itu nggak ada yang lebih dari 3 menit atau berapa menit ya. Cepat-cepat sekali ya. Jadi apa kira-kira yang
struktur otak kita yang dirubah. Yaitu salah satu adalah, bagaimana itu? Jadi itu salah satu adalah mempengaruhi konsentrasi kita. Dulu mungkin kalau konsentrasi dengar pengkhotbah bicara 1 jam, wah nggak apa-apa. Oh sekarang kalau pengkhotbah bicara 20 menit, lama sekali. Ngantuk, tidur. Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan melihat reel-reel yang begitu cepat, yang cuma 8 detik, 30 detik. Jadi itu karena apa? Struktur otak kita yang sudah apa? Berubah karena konsentrasi kita ya. Lagi makan atau begitu dengar ting-ting bunyi notification, wah langsung berubah. Itu semuanya itu terjadi karena apa ya? Ada smartphone kita dan juga sosial media. Apalagi yang cara sosial media mempengaruhi otak kita itu adalah mengubah sistem memori kita. Dulu kita bisa gampang mau menghafal segala sesuatu, ya konten isi daripada pelajaran kita. Tapi sekarang yang kita ingat bukan lagi isi pelajaran, tapi di mana kita dapatnya. Dulu saya dapatnya itu dari pada saat saya tanya ke Google di website ini atau di ChatGPT dan lain sebagainya. Jadi kita gantinya kita melihat konten apa yang kita pelajari, kita sekarang mengingat, saya dulu dapat informasinya itu di sini, di website ini. Nah, orang dulu mungkin nggak ada itu mau cari di mananya itu, tapi apanya itu yang apa? Yang menjadi bagian kita. Tapi sekarang, otak kita ini kan udah tergantung, kalau ada apa-apa kita Google gitu ya. Jadi itu merubah, struktur otak kita sekarang sudah berubah. Yang ketiga, ini mengubah bukan hanya struktur otak memori kita, tapi otak juga itu mempengaruhi bagaimana struktur sosial internal kita. Gantinya kita melihat seseorang ya, melihat orang, wah orangnya ini baik, perkataannya, tindakannya baik. Tapi kita sekarang lebih kepada bukan kepada orang tersebut, karakternya yang menjadi bagian kita, tapi pandangan luarnya. Dulu dia pakai baju ini. Dulu dia pernah ke Eropa. Dia pernah ada di sini. Dulu pakaiannya begini, dia makannya itu. Segala sesuatu tuh visual. Bukan lagi karakter, bukan lagi keberadaan orang itu secara dalam. Itulah menjadi masalah ya. Mengubah struktur sosial internal kita. Orang itu kita lihat bukan dari kepribadian, karakter orang, tapi lebih pada penampilannya, pernah dia di mana dan lain sebagainya ya. Yang keempat adalah memprogram ulang sistem penghargaan kita. Sekarang dulu kalau kita dihargai mungkin kita dihargai mungkin cukup saja kalau orang penghargaan itu kita dapat pada saat orang datang kepada kita bawa sesuatu atau apa. Sekarang enggak, penghargaan yang utama itu kalau siapa yang angkat jempol untuk video saya, siapa yang like, siapa yang tidak suka. Jadi itu menjadi satu dopamin kita itu. Berapa banyak yang nonton video kita, berapa banyak yang mengakui keberadaan kita, yang mengetahui kita sedang di mana dan lain sebagainya. Itulah yang menjadi apa? Dulu mungkin bagi orang ya, kalau saya misalnya penghargaan itu adalah kalau saya bisa membentuk karakter orang lain ya, seperti begitu ya. Anak-anak menjadi anak yang baik dan lain sebagainya. Tetapi sekarang beda. Sistemnya itu penghargaan itu berdasarkan seberapa banyak kita diakui di dunia maya, bukan dunia nyata. Inilah sebabnya di artikel ini How Social Media Changes Your Brain ini ya. Dikatakan secepat kilat media sosial atau sosial media mulai menyita bukan hanya waktu kita, tetapi juga rentang perhatian kita. Namun lebih dari itu, media sosial mulai memengaruhi otak, bahkan kesehatan mental kita. Itulah sebabnya hati-hati. Artinya kalau nonton bolehlah pilih-pilih, tapi lihat ya. Mungkin kalau untuk hal-hal kerohanian atau apa, oke silakan ya. Tapi juga jangan lama-lama ya. Bagi saya secara pribadi, kalau artinya ada saat-saat dimana kita harus matikan dengan kalian ya. Hari Sabat dan jangan buka sosial media, jangan buka telepon bahkan pada hari Sabat. Jadi itulah yang dapat kita. Kenapa? Karena ini pelajaran kita akan menyatakan kepada kita bahwa apa yang kita masukkan ke dalam diri kita, bukan hanya makanan, tapi juga dalam otak kita, garbage in. Kalau kita masukkan sampah, maka yang keluar juga sampah. Garbage in, garbage out. Ya, Alkitab berbicara banyak tentang hal itu. Apa yang kita pikirkan, maka kita akan menjadi seperti yang kita pikirkan. Ya, kita diminta untuk apa? Untuk memandang Yesus, bukan memandang smartphone kita lebih banyak dengan kata lain ya. Itulah sebabnya Filipi 2:5 katakan apa? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan, bukan terhadap perasaanmu, bukan kepada pikiranmu, bukan kepada siapa yang angkat jempol kepada kamu, tetapi bagaimana Tuhan melihat kita ya. Dengan kata lainnya. Jadi hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga
dalam Kristus Yesus. Pikiran Kristus berarti apa? Bahwa sikap Yesus adalah sikap kita. Perspektif Yesus, persepsi Yesus adalah perspektif kita juga. Prioritas Yesus itu juga kiranya menjadi prioritas kita. Dan Roh Kristus menjadi roh yang juga apa? Menguasai hati dan pikiran kita. Kenapa? Karena itu yang utama. Kita tidak bisa mengandalkan pikiran dan perasaan kita. Tidak bisa, saudara. Firman Tuhan sudah cukup jelas. Yeremia 17 ayat 9 katakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membantu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Roma 8 ayat 7 katakan bagaimana? Sebab keinginan daging, kita semua memiliki keinginan daging. Itu adalah perseteruan, permusuhan terhadap Allah. Apa yang kita inginkan, kita ingin ini, itu. Itu pada umumnya itu berseteru, bermusuhan dengan Allah. Dan ini keinginan daging itu tidak takluk pada hukum Allah. Dan hal itu memang tidak mungkin baginya. Itulah sebabnya kita harus menerima. Bukan implant, tapi operasi. Keluarkan pikiran ini. Dengan kata lainnya, hati yang membatu itu dikeluarkan. Roma 12 ayat 2 katakan apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bukan yang berkenan kepada kita. Kalau saya mau berkenannya ya ketawa-ketawa terus dengan TikTok ya, dansa-dansa dengan TikTok. Tapi apakah itu berkenan kepada Allah? Apakah itu membawa hal yang baik? Ya? Atau justru para influencer di Facebook, di Instagram, TikTok, dan lain sebagainya, justru mereka membawa kita menjadi lebih resah. Aduh, kenapa saya nggak bisa seganteng mereka, secantik mereka, nggak bisa punya baju seperti mereka. Akhirnya kita menjadi apa? Kita menjadi seperti seorang pecundang, orang yang kalah. Ya. Tapi mari yang kita lihat bukan orang-orang duniawi ini. Mari kita lihat Yesus. Mari kita lihat dengan cara apa? Memiliki pembaharuan budi. Bagaimana caranya kita memiliki pembaharuan budi? Memiliki pikiran Kristus. Ya, ini bukan sesuatu yang dapat kita lakukan. Itu hanya dapat kita terima. Kita minta. Itulah sebab kita perlu untuk berdoa. Kita baca firman Tuhan. Berdoa. Minta Roh Kudus merubah pikiran kita. Yeskiel 36 ayat 26 katakan apa? Kamu akan kuberikan, Allah yang memberikan hati yang baru. Karena hati kita yang bengkok, gak bisa kita diubah. Itu enggak, diobdah. Hati kita terus dibedah, dibuang. Harus dimasukkan apa? Hati yang baru. Dan roh yang baru dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Itulah sebabnya kita bukan apa? Bukan diubahkan dengan cara apa? Diimplant gitu ya. Bukan. Jadi manusia baru. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada Nikodemus dalam Yohanes 3:3. Jawab Yesus pada Nikodemus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ya artinya baru kembali, menjadi manusia baru kembali. Bukan yang lama diperbaharui, ditambal sulam begitu. Bukan. Ya kalau kita ingin memiliki program-program yang baru di komputer ya. Kalau kita ingin memiliki program-program yang terbaik dan yang baru, kita harus memiliki operating system, sistem operasi yang baru. Ya ada di Windows 11 ini, ada program-program di Windows dulu-dulunya, apalagi Windows XP dan lain. Ya operating system, sistem operasi, pengoperasian dengan dia punya apa ya? Program-program katanya. Program-program dari Windows 10 atau Windows XP itu nggak bisa lagi nggak bisa lagi dijalankan mungkin di Windows 11. Kenapa? Yang terlebih harus dilakukan bukan kita tambal sulam to Windows 10, tapi kita merubah, harus ganti semuanya, install kembali yang baru itu apa? Windows 11 supaya program-program yang terbaru dengan lain itu bisa apa? Dijalankan. Demikian juga manusia lama kita itu mungkin Windows 11 ya ada di situ apa? Kedengkian, saling mempersalahkan satu dengan yang lain, melihat siapa yang lebih benar ya. Tidak ada persatuan. Itulah program-program kita di Windows 10. Tapi kita harus buang dengan kata lain. Harus install kembali ya. Windows 11 artinya pikiran Kristus ya. Sehingga apa yang terjadi? Pikiran itu membawa kita kepada kelemah lembutan, kesatuan ya. Saling memaafkan, saling mengutamakan satu dengan yang lain. Program-program yang baru itu akan jalan di operating system yang baru. Tidak heran Agustinus katakan apa? Seorang Kristen adalah apa? Pikiran yang melaluinya Kristus berpikir.
Hati yang melaluinya Kristus mengasihi. Suara yang melaluinya Kristus berbicara. Dan tangan yang melalui orang Kristen tersebut Kristus membantu. Ada perubahan. Ya. Ada perubahan bukan hanya dari pikiran kita, ya, tetapi dari perkataan kita. Dari tindakan-tindakan kita. Itulah sebabnya Tuhan ingin kita memiliki pikiran Kristus. Bagaimana caranya? Sekali lagi, kita datang kepada Tuhan, berdoa, minta itu. Baca firman Tuhan supaya iman kita terus bertumbuh. Ya, baca firman Tuhan supaya iman kita terus bertumbuh. Untuk dapat mengetahui kehendak Tuhan yang terbaik. Dan bukan itu saja, terus kita kuatkan iman tersebut dengan doa. Terus berdoa, ya. Dan disitulah kita dapat, di sini kita lihat apa? Kita memiliki pembaharuan budi. Kenapa? Karena pada saat kita dengan tuntunan Roh Kudus membawa kita untuk terus mempelajari firman Tuhan, sehingga yang kita tahu itu yang berkenan, itu yang mana, dan yang mana yang tidak berkenan kepada Tuhan melalui firman Tuhan. Roh Kudus akan juga membawa kita untuk berdoa, sehingga kita dapat menyampaikan kepada Tuhan, aduh Tuhan, hari ini kok saya gagal lagi, atau apa. Roh Kudus akan berbisik, jangan menyerah, terus maju. Terus maju dalam perjalanan imanmu, terus kuat. Dan kalau itu terjadi dari waktu ke hari, dari waktu ke waktu, hari ke sehari, maka dari waktu ke hari kita akan semakin diubahkan, semakin bertumbuh. Iman semakin, seperti Yesus katakan, iman semakin bertambah. Dan disitulah kita dapat memiliki pembaharuan budi dan memiliki pikiran Kristus. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita semua, ya. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara sekalian, mari kita menutup acara kita dengan doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang mengasihi dalam tahta kerajaan surga, terima kasih. Kembali pada saat ini kami telah bersama-sama Engkau kumpulkan untuk mempelajari firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena firman-Mu itu selalu akan menjadi penuntun dalam setiap langkah kami. Membawa kami untuk mengetahui mana yang berkenan, mana yang tidak berkenan. Sehingga kami dengan terus-menerus mempelajari firman-Mu, mengetahui pikiran-Mu Tuhan. Mengetahui kehendak-Mu. Dan kiranya dalam doa-doa seperti yang kami sedang sampaikan saat ini, kami dapat memperoleh kekuatan, kami dapat membawakan pergumulan kami dan memperoleh kekuatan. Oleh sebab Engkau yang berbicara dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh umat-Mu yang sedang menundukkan kepala. Kau sekali lagi Tuhan, Kau mengetahui pergumulan kami semua. Kuatkanlah kami Tuhan. Biarlah kami tetap setia, tetap beriman kepadamu. Berkatilah juga umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak. Kami berdoa bagi seluruh umat-Mu Tuhan. Kiranya tuntunan surga menjadi bagian anak-anak muda kami, keluarga-keluarga muda yang ada di jemaat kami. Terus Tuhan menjadi bagian Fernal dan Sisi, keluarga Mokalo Rantung, menjadi bagian Fienso dan Eugene yang Tuhan sudah percayakan juga rencana kedatangan orang tua, ayah dan ibu daripada saudari Sisi Rantung Mokalu pada bulan Februari. Kiranya itu terjadi hanya dengan kehendak Tuhan, penyertaan Tuhan yang pasti kepada mereka Tuhan. Berdoa juga terus Tuhan bagi Gerald dan Olivia dan baby Gareth. Kiranya penyertaan Tuhan akan selalu menjadi bagian keluarga muda ini. Kami juga terus mendoakan Belva dan Aubrey dan Travis. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai mereka dalam kehidupan mereka. Kesehatan dan kekuatan yang dari surga menjadi terus bagian Travis. Berdoa juga tentunya Tuhan bagi Joy dan Diana dan baby Aiden. Kiranya Tuhan akan menyertai keluarga ini, Joy, Diana, dan Aiden, sehingga dalam kehidupan mereka selalu kuat bersama-sama dengan Engkau. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang anak muda kami lainnya dalam kehidupan mereka. Berdoa bagi Brami Tilaar, Tuhan akan selalu menuntun kehidupan Brami, tetap setia, tetap kuat di dalam Engkau. Dan tentu saja keluarganya, keluarga Tilaar Mandagi. Berdoa bagi saudara Hani, Yohanes Tilaar, dan saudari Olga, dan juga Brian. Kami berdoa kiranya penuntunan surga menjadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar, Engkau sudah menjawab doa-doa ini Tuhan. Karena segala doa dan permohonan ini telah hamba bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat nebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudara sekalian yang sudah bersama-sama. Sampai bertemu kembali besok di waktu yang sama. Tuhan memberkati kita.